Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai melanjutkan pembacaan dan sedikit ta'liq untuk kitab Salatul Mu'min jilid yang pertama, ada yang butuh saya sampaikan. Dulu waktu saya sekolah, saya ingat SMP, pelajaran penjaskes, guru olahraga memberi kami tugas untuk menyalin tata cara senam begitu. Ditulis. Sementara kami juga disuruh beli buku. Buku penjaskesnya ada. Kemudian disuruh tulis ulang di buku tulis. Maka saya bertanya, maaf Pak, kan sudah ada di buku, kenapa kita harus mencatat ulang? Kalau kita mau ujian kan kita tinggal baca buku cetak karena kita sudah punya. Ya. Saya tidak ingat apa yang dijawab oleh guru saya itu, tapi sekarang saya rasakan manfaatnya. Bahwa ternyata menulis ulang, pertama membaguskan tulisan karena terlatih menulis. Kedua, membuat kita terlatih menulis sehingga jarang typo. Tahu typo? Salah huruf, salah ketik. Yang ketiga, melatih ingatan. Yang keempat, membuat kita bisa menulis cepat, tidak lambat menulis. Kemudian di kali yang lain, di SMA kah atau di SMP kah, mungkin kita dulu pernah dapat pelajaran bahasa Indonesia, kita disuruh untuk merangkum. Betul? Teman-teman mungkin pernah melalui pelajaran yang namanya merangkum, apapun pelajarannya, pelajaran geografi kah, biologi kah, kadang kita disuruh merangkum. Kadang kita malas untuk melakukannya karena kita pikir kan sudah ada juga buku cetak, buat apa lagi sih dirangkum. Ternyata sekarang ini ketika kita membutuhkan yang namanya merangkum bahasan yang begitu panjang, ya, terasalah bahwa apa yang dulu ditugaskan oleh guru itu bermanfaat. Contoh nih teman-teman yang belakangan dari bulan Zulqa'dah sampai bulan Zulhijjah mungkin ikut atau mendengar khutbah saya berkhutbah dengan tema cara merencanakan haji di masa muda. Bahasan ini kalau saya kaji paling tidak 1,5 jam, tapi saya buat jadi khutbah yang hanya membutuhkan waktu 20 menit dipotong dengan duduk. Paling banter 25 menit. Nah, kemampuan untuk merangkum masalah yang panjang menjadi pendek sekarang sangat terasa manfaatnya karena dulu sering melakukan tugas merangkum sebagaimana yang ditugaskan oleh guru. Yang saya maksud dari apa yang saya sampaikan ini adalah mungkin teman-teman ada kalanya kita kajian ini saya suruh untuk praktek, misalnya angkat tangan, saya suruh praktek duduk, lakukan ini, lakukan itu. Dan saya ketahui sebagaimana wajar di mana-mana ada yang akan melakukan dan ada yang tidak mau melakukan. Yang melakukan jazakumullahu khairan. Yang tidak mau mempraktekkan, maka saya cuma bilang bahwa ada kalanya nanti ketika antum tidak mau praktek, gerakannya tidak mau praktek, membacanya tidak mau praktek, saya suruh sebutkan istilahnya iftirash, tawarruk, iq'a. Kita tidak mau mengucap karena kita merasa cukup mendengar. Suatu hari saya yakin ketika kita butuhkan ilmu ini, dia nggak akan benar. Dan saya perhatikan dari sebagian teman-teman yang ikut kajian ini, saya perhatikan sebagian hal yang sudah kita pelajari masih banyak salah. Contoh, takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram yang benar? Angkat tangan, sejajar apa?
Bahu atau telinga. Telapak tangannya hadap mana? Kiblat. Sebagian dari teman-teman ada yang masih hadap bawah. Allahu Akbar. Jadi telapak tangannya hadap bawah, padahal harusnya ditegakkan hadap kiblat. Ada yang angkat tangannya masih sejajar perut. Ada yang arah telapak tangannya masih di kuping. Nah, asumsi saya mungkin dia baru ikut kajian ini, mungkin waktu bab pembahasannya dia datang terlambat atau tidak datang sama sekali, atau tidak mau praktek. Mari kita lanjutkan pembahasan yang ke-24. Kalau sholat yang kita kerjakan hanya 2 rakaat, bagaimanakah cara duduknya? Coba teman-teman kita evaluasi ingatan teman-teman. Kalau kita duduk di atas kaki kiri, seperti duduk di antara 2 sujud, itu disebut dengan duduk apa? Coba Rahmat buka maskernya, sebut. Pakai fa atau ba? Pakai sin atau shin? Baik. Kalau yang kita duduki adalah lantai, apa namanya? Hah? Coba antum. Tawarruk, belakangnya kaf atau kof? Tawarruk atau tawarruk? Pakai kof atau kaf? Atau pakai ba? Yang mana yang betul? Pakai kof. Yang betul? Pakai kaf. Makanya saya ucapkan tawarruk, bukan tawarruqa. Yang mana yang benar? Iq'a atau iq'ah? Yang mana yang betul? Iq'a atau iq'a atau iq'ah? Belakangnya ain, hamzah atau alif maksurah? Apa yang belakangnya? Ain. Ain atau hamzah? Yang benar hamzah. Iq'a. Ain belakangnya hamzah, bukan iq'a, tapi iq'a belakangnya hamzah. Iq'a, ya kan? Tapi bagus. Jadi kalau kita duduki kaki namanya apa? Iftirash. Kalau kita duduki lantai namanya tarak. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan pada malam hari ini. Untuk menghemat waktu, coba kita dengarkan pembaca membacakan Indonesia. Silakan. Poin ke-24. Jika salat yang dikerjakan hanya terdiri dari 2 rakaat, misalnya salat subuh, salat Jumat, dan salat Id, duduk tasyahud dilakukan setelah selesai dari sujud kedua dari rakaat kedua dengan menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri. Ya. Kalau salat yang kita kerjakan adalah salat yang terdiri dari 2 rakaat saja, dan itu berarti tasyahudnya cuma 1 kali. Betul? Di sini disebutkan jalasa litashahhudi ba'da faraghihi min as-sajdati tsaniyati min ar-rak'ati tsaniyati nasiban rijlahu al-yumna wa muftarishan rijlahu al-yusra. Dia duduk setelah rakaat yang kedua dengan cara menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri. Dan kaki kirinya diduduki maksudnya. Sebagaimana dalam hadis Abu Humaid, coba dibaca. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu yang dimarfu'kannya, yang di dalamnya disebutkan, jika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dalam hadis ini Nabi SAW apabila beliau selesai dari rakaat yang kedua, maka yang beliau lakukan adalah jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasab al-yumna. Beliau menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Silakan dipraktekkan. Mau praktek silakan, tidak praktek tidak apa-apa.
Apa yang teman-teman duduki? Kaki atau lantai? Kiri atau kanan? Terus kaki kanannya tegak. Jari jemarinya hadap ke kiblat. Kecuali kalau saya pernah kasih contoh, kecuali kalau sakit, misalnya asam urat. Kalau asam urat jempolnya diluruskan juga nggak apa-apa. Ini namanya iftirosh. Apa namanya? Baik, silakan duduk kembali. Maksudnya duduk di lantai. Mungkin praktek seperti ini tidak lazim di negeri kita, terutama dulu di tahun-tahun 90-an ke belakang. Saya jujur di Balikpapan, ya, dari kecil diajarkan orang tua saya duduk sholat subuh, duduk tahiyatul masjid, duduk sholat Aid, ya, yang menjelang salam pasti duduknya di lantai. Dan begitulah kita lihat banyak kaum muslimin masyarakat kita. Karena demikian yang diyakini oleh masyarakat kita sebagaimana diajarkan di dalam mazhab Syafi'i. Adapun yang kita lakukan ini mazhab Hambali. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, waktu saya awal-awal belajar kira-kira tahun 2005, saya ikut kajian di kajian-kajian sunnah di sekitaran UGM. Saya mulai kaget dan agak canggung ketika saya melihat banyak teman-teman mahasiswa, terutama yang senior-senior yang sudah ikut kajian, sholat subuh, sholat tahiyatul masjid, intinya sholat-sholat yang 2 rakaat, tahiyatnya mereka duduk di atas kaki, yang disebut dengan duduk iftirosh. Maka saya melihat mereka, kok duduknya begitu ya? Kok duduknya tidak di lantai ya? Teman-teman gitu juga nggak dulu? Iya, sama kita lah. Ya, sama-sama bingung. Kok duduknya di kaki ya? Tapi saya berasumsi, oh saya kan anak baru. Saya juga baru ikut belajar. Ini mungkin yang sudah senior-senior. Mungkin mereka lebih tahu. Jadi saya ikut-ikut juga duduknya di atas kaki. Iftirosh. Adapun kalau ditanya tentang dalil, nggak tahu juga. Sampai akhirnya baca kitab ini misalnya disebutkan dalam hadis Abu Humaid. Oh, Nabi kalau duduk yang setelah 2 rakaat maka beliau duduknya di atas kaki yang disebut dengan duduk iftirosh. Teman-teman boleh mencatat, catat dulu, mungkin ini sangat dibutuhkan. Dalam mazhab Abu Hanifah atau Hanafiyah, duduk apapun di dalam sholat semua iftirosh, semuanya iftirosh. Sudah? Dalam mazhab Maliki atau mazhab Imam Malik, semua duduk apapun di dalam sholat duduknya tawarruk. Duduknya tawarruk. Mohon maaf, saya harus ngejakan hurufnya biar tidak salah. IF yang pertama tadi, IF, TI, R, AA, AA, SY. AA berarti panjang, begitu ya. IF, TI, R, AA, SY. Saya sengaja A-nya didobelkan supaya teman-teman tahu itu panjang. Coba dibaca. Iftirosh. Kalau mau tulis huruf Arabnya dengan bahasa Arab, alif lam dulu. Alif lam, kemudian hamzah di bawah pakai kasroh, fa, ta, ro, alif, shin. Alif lam pakai hamzah, alif lam, alif, hamzah di bawah, fa, ta, ro, alif, shin. Dibaca iftirosh.
Adapun tawarruk, T-A-W-A-R-R-U-K, bukan uki. Ya. T-A-W-A-R-R-U-K. Coba dibaca. Tawarruk. Saya pakai K dan bukan pakai Q. Berarti pakai kaf dan bukan pakai qaf. Nah, kalau ditulis dengan bahasa Arab, alif lam ta waw ro kaf. Ta waw ro kaf, tawarruk. Ro-nya pakai tasydid. Pakai tanda tasydid. Tawarruk. Kita lanjut. Poin ketiganya. Tadi satu apa? Dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah semua duduk iftirash. Dalam mazhab Imam Malik semua duduk tawarruk. Dalam mazhab Syafi'i, atau mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, duduk yang setelahnya salam dilakukan dengan tawarruk. Duduk yang setelah itu salam, maka dia tawarruk. Berapapun rokaatnya. Rokaat 2, ya, 3 rokaat, 4 rokaat, atau bahkan 5 rokaat bila ada yang mengerjakan sholat witir demikian. Dalam mazhab Imam Ahmad, sholat yang tasyahudnya cuma 1 kali, duduknya iftirash. Sholat yang duduknya hanya 1 kali, duduk tasyahudnya iftirash. Yang tasyahudnya 2 kali, duduknya iftirash dan tawarruk. Iftirash dan tawarruk. Ulang. Yang nomor berapa yang diulang? Yang terakhir. Dalam mazhab Imam Ahmad, salat yang tasyahudnya 1 kali, seperti salat subuh, salat Jumat, salat Aid, salat tahiyatul masjid, duduk tahiyatnya adalah iftirash. Sedangkan kalau salat itu tasyahudnya 2 kali, maka tasyahud pertama iftirash, tasyahud 2 tawarruk. Boleh di kamera ke saya? Dalam mazhab Abu Hanifah semua duduk iftirash. Maka duduk di antara 2 sujud, duduk di atas kaki. Duduk untuk sholat subuh, tahiyatnya juga di atas kaki. Rokaat 2-nya maghrib di kaki. Rokaat 3-nya maghrib kaki. Rokaat 4-nya isya kaki. Karena semuanya iftirash. Dalam mazhab Imam Malik semuanya tawarruk, duduk di lantai. Maka duduk di antara 2 sujud di lantai. Tahiyatnya sholat subuh di lantai. Rakaat 2 maghrib lantai. Rakaat 3 maghrib lantai. Rakaat 2-nya isya di lantai juga. Rakaat 4-nya isya di lantai juga. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, apa tadi katanya? Semua duduk yang setelahnya salam tawarruk. Tawarruk tadi di mana? Di lantai. Berarti dalam mazhab Syafi'i rakaat 2-nya subuh di lantai. Rakaat
3-nya maghrib di lantai, rakaat 4-nya isya di lantai, dan yang bukan setelahnya salam, dan semua duduk yang setelah ini bukan salam berarti iftirash. Ini Syafi'i. Dalam mazhab Imam Ahmad, apa tadi katanya? Salat yang isinya cuma satu tasyahud, seperti salat subuh, maka dia iftirash. Maka salat tahiyatul masjid iftirash di kaki, salat Id di kaki, salat witir tergantung. Salat witir dengan model kayak apa? Model yang dikatakan sebagian ulama makruh, seperti model maghrib. Salat witir 3 tapi bentuknya kayak maghrib, ini dimakruhkan oleh sebagian ulama. Ya. Tapi kalau dia witir sekaligus, salamnya cuma 1 kali, duduknya juga cuma 1 kali, berarti iftirash di kaki. Salat duha, tahiyatnya di kaki, dan seterusnya. Tapi kalau tahiyatnya 2 kali, contohnya zuhur, asar, maghrib, isya, yang tasyahudnya 2 kali, berarti tasyahud pertamanya iftirash dan tasyahud keduanya tawarruk. Itu berapa catatan tadi? 4. Yang kelima, bentuk apapun duduknya, apakah iftirash ataukah tawarruk, semuanya sah. Semuanya sah. Maka kalau di sholat subuh ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di kaki, dua-duanya sah. Catatan ke-6, perbedaan model duduk ini adalah ikhtilaf yang harus toleransi. Perbedaan model duduk seperti ini dalam 4 mazhab tadi adalah ikhtilaf mu'tabar yang harus toleransi. Yang harus toleransi. Tidak boleh mengingkari seperti mengingkari kemaksiatan. Tidak boleh mengingkari seperti mengingkari kemaksiatan. Kalau sekedar mengingkari untuk merojihkan, misalnya saya lebih pilih duduknya iftirash. Ya, habis sholat subuh nih, contohnya ya, ada 2 orang habis sholat subuh, mereka diskusi. Kamu kok duduknya tadi aku lihat di kaki? Kalau orang-orang itu kan di lantai. Terus kita bilang, oh iya, saya lebih pilih pendapat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan riwayat Abu Humaid. Jadi saya kalau duduknya sholatnya cuma 2 rakaat, saya duduknya itu di atas kaki iftirash. Nah, diskusi seperti ini boleh. Tapi kalau bentuknya kayak kelahi, ya, apalagi misalnya mulai besok kamu gak usah sholat di sini lagi. Di sini ndak ada orang itu sholat subuh duduk di kaki, itu ndak ada. Di sini semuanya di lantai. Kamu kalau mau duduk di kaki, cari masjid yang lain yang sealiran sama kamu. Maka kita katakan orang ini yang bicara seperti itu jahil terhadap ikhtilaf ulama dalam 4 mazhab tadi. Bisa dipahami? Lanjut bacanya. Duduk tasyahud ini sifatnya sama dengan duduk di antara 2 sujud. Beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri atau lutut kiri dan meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggenggamkan jemari tangan kanan kecuali jari telunjuk saja serta menunjuk sebagai isyarat tauhid. Ya. Coba sekarang praktek. Duduk tahiyatnya sholat subuh. Nah, ini duduk tahiyat sholat subuh. Duduknya di atas apa? Kaki. Kalau di lantai boleh enggak? Boleh. Sekarang masalahnya tangannya di mana? Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas,
tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri. Sudah? Boleh juga tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri. Boleh juga tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, tapi jarinya sedikit di lutut. Jarinya sedikit di lutut. Sedangkan jari jemari tangan kanan membentuk isyarat. Coba. Membentuk isyarat boleh dengan 3 model. Pertama, genggam semua jarinya. Lalu yang menunjuk cuma telunjuk. Oke? Jangan dulu gerak-gerak. Ini belum bahasanya. Ya. Soal jarinya dulu, jangan soal gerak-geraknya dulu. Saya cuma mau posisi jari-jarinya itu ngapain. Model pertama, genggam semuanya. Oke? Yang menunjuk apa? Ya, jelas telunjuk. Namanya juga telunjuk. Model kedua, jempol sama jari tengah bikin lingkaran. Sedangkan jari manis dan kelingking tetap digenggam. Nah, coba. Begini. Jari telunjuk tetap menunjuk. Jempol dengan jari tengah bikin lingkaran. Sedangkan jari manis dan jari kelingking tetap dikepal, digenggam. Ini model 2. Model 3, jari kelingking dan jari manis semuanya mengikuti jari tengah, membentuk angka 53. Coba 53 bagaimana? Lihat saya. Ini 5. Ini 5. Maksudnya 5 Arab ya. Bukan 5 Latin. Kayak apa 5 Latin? Kayak apa bentuknya? Oh, makanya antum bingung kayak apa ini. Ini 5 Arab ini. Ibu-ibu yang tidak lihat, coba Bu, kayak itu nah kayak gini nah Bu, yang gini nah, apa yang kayak Korea, apa itu I love you itu loh. Di apa namanya? Telapak tangannya dihadapkan ke langit. Terus jempol sama jari tengah bikin lingkaran. Nah, itu kalau dilihat angka berapa tuh? Angka berapa itu? 5. Arab ya. 3-nya ini. Ini. Jari kelingking, jari manis, jari tengah itu giginya. Sedangkan telunjuk itu kakinya, angka 3. Ini nah. Nah, berapa ini? Berapa ini? Ini 3 kan? Ya teman-teman, 3 kan ini? 3 itu, tahu kan gini, angkanya gini, 3. Nah, 3 itu jari kelingking, jari manis, jari tengah hadap atas itu gigi-giginya, sedangkan jari telunjuk ke bawah itu adalah kakinya, angka 3. Jadi berapa angkanya? 53. 53. Manakah yang benar? Semuanya benar. Mau bikin genggam semua, mau yang digenggam cuman kelingking dan jari manis, atau tidak ada yang digenggam tapi bikin 53, semuanya boleh. Paham? Coba sama-sama jarinya tadi masih duduk di kaki tadi. Jari model 1 coba. Jari model 2. Jari model 3. Oke. Yang penting tangan kanannya di paha. Coba dibaca. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW jika duduk dalam sholat, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam jari-jarinya secara keseluruhan dan mengisyaratkan satu jari setelah ibu jari, yaitu jari telunjuk, dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri.
atau melingkarkan ibu jari pada jari tengah, menggenggam jari manis dan kelingking, serta menunjuk dengan jari telunjuk. Itu model 1, lalu model 2. Hal itu didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr. Dia bercerita, aku pernah melihat Nabi SAW melingkarkan ibu jari dan jari tengah dan mengangkat yang setelahnya, yaitu jari telunjuk. Dengannya beliau berdoa dalam tasyahud. Ya. Model 1, 2, 3 tadi sudah kita praktekkan duluan. Lanjut. Atau membuat angka 53 dan mengisyaratkan jari telunjuk. Sifat atau tata caranya yaitu dengan membuka ibu jari berada di bawah jari telunjuk, yakni dengan melingkarkan ibu jari ke jari tengah. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW jika duduk di dalam tasyahud meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, serta membentuk angka 53 serta mengisyaratkan jari telunjuk. Dengan demikian itu tampak 3 macam tangan kanan. Yang pertama, menggenggamkan jari-jari secara keseluruhan dan mengisyaratkan jari telunjuk. Yang kedua, melingkarkan ibu jari ke jari tengah serta menggenggam jari kelingking, jari manis dengan mengisyaratkan jari telunjuk. Yang ketiga, membentuk angka 53 dalam angka Arab dengan mengisyaratkan jari telunjuk. Kesemuanya itu benar. Hal itu diiringi pula dengan tindakan melihat ke isyarat jari telunjuk pada saat duduk. Stop dulu. Kata penulis, wa kulluha sahihah. Dengan model 1 atau 2 atau 3 bentuk jari jemari tadi, semuanya benar. Sebelum lanjut, coba dilihat catatan kaki. Catatan kaki yang agak panjang-panjang. Catatan kaki yang dimulai dengan perkataan, saya mendengar Al-Imam Abdul Aziz bin Baz dan seterusnya. Coba dibaca. Sudah lewat catatan kakinya ya, kelewatan. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan, mengenai hal ini terdapat beberapa riwayat sebagai berikut. Ini tentang di mana tangannya, bukan bagaimana jarinya. Di mana tangannya ada 3 model, silakan. Yang pertama, terkadang beliau meletakkan kedua tangan di atas kedua pahanya. Tangan di atas paha, lanjut. Yang kedua, terkadang meletakkan kedua tangan beliau di atas kedua lututnya. Boleh juga tangan di lutut. Lanjut. Yang ketiga, dan terkadang meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya dan ujung jari-jarinya di atas lututnya. Yang ketiga adalah tangan di atas paha tapi jari jemari menyentuh lutut. Kecuali tangan kanan bentuknya isyarat. Lanjut. Adapun perkara yang berkenaan dengan tangan kanan diterangkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan yang semakna terkandung di dalam hadis Wa'il, yakni beliau menyambungkan ibu jari dengan jari tengah dan mengisyaratkan jari telunjuk serta menggenggam jari manis dan kelingking. Berikut ini adalah 3 model jari jemari. Coba dibaca. Ringkasnya, hal itu dapat digambarkan 3 bentuk, yaitu yang pertama, terkadang menggenggam jari jemari secara keseluruhan dan mengisyaratkan jari telunjuk. Ya. Yang kedua, terkadang menggabungkan ibu jari dengan jari tengah serta menggenggam jari manis dan kelingking dan mengisyaratkan jari telunjuk. Yang ketiga, terkadang membuat angka 53 dalam angka Arab dan mengisyaratkan jari telunjuk. Ya, saya kira sudah cukup. Bisa dipahami? Berikutnya adalah setelah kita tahu di mana tangan kita dan bagaimana bentuk jarinya, sekarang matanya hadap mana? Waktu kita sedang duduk tahiyat, mata kita menatap apa? Mata tempat sujud, menatap jari, atau menatap jarinya teman sebelahnya, misalnya. Karena kadang-kadang teman kita di sebelahnya, jarinya itu digerakkan, terus mata kita ngelihat tangannya dia, ya kan? Kita bukan terganggu, tapi kita agak kepo. Jarinya itu dia ngapain? Ada yang betul-betul gerak dengan amplitudo, ya ini naik turun, net not net not net not, ya kan? Atas bawah atas bawah atas bawah. Ada yang cuma bergetar, ada yang membuat lingkaran, dan ada yang membentuk Allah, 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 Allah.
Nah, jadi matanya kemana? Coba dibaca. Kelanjutan dari poin 3 yang tadi sempat selesai kita baca, semuanya benar. Kelanjutannya? Hal itu diiringi pula dengan tindakan melihat ke isyarat jari telunjuk pada saat duduk. Ya. Matanya hadap mana? Kata penulis, wa yanzuru athna'a julusihi ila isyarati sabbabatihi. Dia melihat ke telunjuknya. Telunjuknya siapa? Telunjuknya dia sendiri dan bukan telunjuk orang. Saya ringkaskan dulu. Jari telunjuk kita itu bergetar, bergerak, atau diam saja. Ini ada ikhtilaf ulama. Ada ikhtilaf ulama. Saya pribadi lebih condong diam. Ada pun yang mau bergetar atau bergerak. Wallahu alam, nampaknya yang lebih benar adalah hanya bergetar dan bukan dengan amplitudo panjang. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atau membentuk sesuatu seperti Allah, Allah. Yang benar hanya bergetar. Gitu. Alhamdulillah, jarinya diam ataukah jarinya bergerak, yang penting matanya ke telunjuk. Apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Rasulullah jika duduk pada saat tasyahud meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya dan mengisyaratkan jari telunjuk tangan kanan, dan pandangannya tidak melewatkan isyarat jari telunjuk tersebut. Ya. Rasulullah SAW dikatakan atau diceritakan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, la yujawizu basaruhu isyaratahu. Pandangan beliau tidak melebihi isyarat. Yani yang ditatap adalah bagian telunjuk. Selanjutnya, juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang di dalamnya disebutkan beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan mengisyaratkan jarinya yang berada setelah ibu jari, yaitu jari telunjuk, ke arah kiblat, dan beliau melemparkan pandangannya ke telunjuk itu atau ke arahnya. ya. Wa rama bi basarihi ilaiha au nahwiha. Apabila Nabi duduk yang memberikan isyarat, maka rama bi basari ilaiha, maka Nabi melihat ke telunjuknya atau sekitaran telunjuknya. Lanjut. Kemudian dia mengungkapkan, demikianlah aku menyaksikan Rasulullah SAW melakukannya. Ya. Abdullah bin Umar berkata, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'. Demikianlah yang aku lihat Nabi duduk dan memberi isyarat demikian dan matanya demikian. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Untuk menghemat waktu, sekarang saya yang baca biar agak cepat. Di paragraf berikutnya disebutkan di sini, beliau mengisyaratkan jari telunjuk itu pada saat menyebut nama Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia ketika berdoa dengan menghadap kiblat. Itulah amalan sunnah. Coba dilihat di catatan kaki. Catatan kaki 180. Imam An-Nawawi mengemukakan yang sunnah untuk dikerjakan adalah pandangan tidak melampaui isyarat telunjuk. Selanjutnya, mengenai hal itu terdapat hadis pada Sunan Abi Daud, pengisyaratan jari telunjuk itu ke arah kiblat, dan itu adalah isyarat untuk tauhid dan ikhlas. Hanya Allah yang Maha tahu. Atau wallahu a'lam. Kembali ke atas,
Itulah amalan sunnah, yakni menggerakkannya ke arah kiblat pada saat menyebut nama Allah seraya berdoa, dan tidak digerakkan kecuali pada saat penyebutan nama Allah dan doa, tetapi jari itu dibiarkan tetap tegak. Maksudnya begini teman-teman. Menurut beliau, pengisyaratan ini, jari telunjuknya diacung, ini adalah manakala menyebut nama Allah dan manakala berdoa. Nanti akan ada catatan kaki di nomor 181. Coba dilihat catatan kaki. Para ulama berbeda pendapat mengenai posisi pengisyaratan jari telunjuk ini. Maksudnya kapan dia diacung. Ada yang berpendapat jari telunjuk itu digerakkan saat menyebut nama Allah. Ada juga yang berpendapat jari itu digerakkan saat menyebut nama Allah dan Rasulnya. Ada juga yang berpendapat bahwa mengisyaratkan jari telunjuk itu sepanjang tasyahud, yakni terus menerus menggerakkannya. Dan ada yang berpendapat menggerakkan jari telunjuk pada saat disebut kalimat illallah. Yang benar, mengisyaratkan jari telunjuk itu saat berdoa dan menyebut nama Allah saja. Dan selain itu, jari tetap tegak atau tidak bergerak. Coba dibaca lagi ya. Di catatan kaki nomor 182. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Baz saat menjelaskan kitab Ar-Rawdul Murbi' pada hari Ahad tanggal sekian tahun sekian, beliau mentarjih bahwa jari telunjuk itu tidak digerakkan pada saat isyarat, tetapi dibiarkan tetap tegak kecuali pada saat doa. Beliau katakan yang benar jari telunjuk itu digerakkan saat doa saja, sedangkan pada saat yang lainnya tidak perlu digerakkan, tetapi tetap dalam keadaan menunjuk. Nah, kita lanjut dulu di paragrafnya, nanti saya jelaskan. Penggerakan jari telunjuk pada saat doa didasarkan pada hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan beliau duduk menduduki kaki kirinya, meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha dan lutut kirinya, serta menjadikan siku tangan kanannya di atas paha kanannya. Selanjutnya beliau menggenggamkan dua jarinya dan membentuk lingkaran yang dibuat dari jari tengah dan ibu jari, lalu mengangkatkan satu jarinya atau telunjuknya, dan aku melihat beliau menggerakkannya seraya berdoa. Mengenai tidak digerakkannya jari telunjuk terus menerus dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Zubair. Nabi mengisyaratkan jari telunjuknya jika berdoa dan tidak menggerakkannya. Dengan demikian penggabungan antara dua hadis itu amat mudah. Mengenai lamanya menggerakkan, yang dimaksud adalah melakukan gerakan terus menerus, dan mengenai kapan menggerakkannya, yang dimaksudkan adalah menggerakkannya pada saat doa, dan isyarat itu dilakukan dengan jari telunjuk tangan kanan. Rasulullah SAW sendiri memerintahkan untuk mengisyaratkan dengan satu jari saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang yang berdoa dengan beberapa jarinya, maka Rasulullah SAW mengatakan ahid, ahid, satu jari saja, satu jari saja. Dari saat dia bercerita, Rasulullah SAW pernah berjalan melewatiku ketika aku sedang berdoa dengan mengembangkan jari-jariku. Maka beliau bersabda, satu jari saja, satu jari saja. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk beliau. Hikmah dari pengisyaratan satu jari telunjuk saja itu bahwa zat yang disembah itu hanya satu, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Pengisyaratan jari telunjuk itu diniati untuk tauhid dan ikhlas, sehingga semuanya itu bersatu di dalam tauhid, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Berdasarkan hal di atas, mengisyaratkan telunjuk itu adalah pada saat menyebut nama Allah, ya, dan untuk berdoa dengannya. Coba perhatikan. Di sini masalahnya adalah ada tiga sebenarnya malah. Waktu kita memberikan isyarat dengan telunjuk, itu kapan mulai nunjuknya? Apakah dari duduk langsung nunjuk? Ataukah nunggu asyhadu an la ilaha illallah? Ataukah nunggu berdoa? Terus masalah yang kedua adalah digerakkan ini digerakkan terus atau ada waktunya? Bisa dipahami? Nah, saya pakai dengan apa yang saya yakini dan yang saya dengar dari guru saya Syekh Shalih bin Fauzan.
Kata beliau, boleh dimulai dari awal. At-tahiyatu lillah. Langsung nunjuk. Karena ini adalah isyarat tahiyat. Boleh juga dimulai dari asyhadu alla. Jadi at-tahiyatu lillah tangannya belum nunjuk. At-tahiyatu lillah wa salatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru nunjuk sebagai isyarat tauhid. Adapun perkara dia gerak-gerak atau tidak gerak-gerak, tadi saya sudah sebutkan, ini adalah ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan gerak, bergetar, ada yang mengatakan diam saja. Dan yang mengatakan bergerak, ada yang mengatakan geraknya itu waktu doa dan menyebut nama Allah saja. Selain dari itu, tidak. Kalau antum bingung, maka saran saya at-tahiyatu lillah. Terserah mau dari awal ataukah cukup dari asyhadu an la ilaha illallah. Adapun gerak-gerak, maka ini juga silakanlah. Kalau seandainya ada yang sudah baca, keyakinan saya itu enggak gerak-gerak, minimal ya saya melihat guru-guru saya seperti itu, tidak bergerak, semoga Allah maafkan. Tapi kalau ada waktu, maka coba baca-baca buku-buku para ulama. Ada seorang ustadz kita bahkan punya buku kecil ditulis hanya untuk masalah jari jemari itu bergerak atau tak bergerak. Dan kesimpulan akhirnya adalah bergerak atau tidak bergerak, insya Allah dua-duanya boleh. Saling menghormati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.